ancaman yang dicabut, cabut Yo, izin salah usahanya. satu Ya, salah sanksinya. satu sanksinya. Hari ini sebelum saya datang tadi ke kantor, Ya. ada salah satu SPBU itu yang masih membandel. Ya, masih ada kendaraan roda 6 bus Ya. akap yang ngantri. SPB kota. SPBU dalam kota Waduh. dan mereka masih melayani gitu. Kita orang Jambi itu jangan angan-angan kayak ayam. Betul. Halo, jumpa lagi bersama Cerita Besok, program terbaru dari Metro Jambi. Bersama saya Iqbal Ferdial dan rekan saya. Sahrial. Saya Ihsan. Bagi yang belum tahu, Cerita Besok merupakan program terbaru dari Metro Jambi yang akan membahas isu-isu menarik yang nantinya akan diterbitkan di koran Metro Jambi maupun di online metrojambi.com untuk 1 pekan ke depan. Ada beberapa isu menarik yang akan kami angkat, dan salah satunya adalah soal surat edaran Wali Kota Jambi tentang pembatasan pengisian BBM jenis solar di SPBU dalam kota. Ini tentunya menarik karena ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita bahas, mulai dari pro dan kontra, efek dari surat edaran tersebut, dan juga penerapan sanksinya di lapangan nantinya. Nah, ya, coba apa mungkin flashback dari masalah pengisian solar di SPBU dalam kota? Mungkin kalau dari kita dari Metro Jambi sebenarnya sudah 2 minggu yang lalu sudah mengupas ini kan, sudah mengangkat ini karena ada peristiwa di lapangan, ada temuan di lapangan, memang di SPBU dalam kota itu antrian solar, ya kan, di Nusa Indah, di Simpang Pucuk dan Simpang Rimbo itu panjang gitu kan, mengular gitu kan. Nah, kita mencoba mencari penyebab apa sih sebenarnya penyebab ini gitu kan. Nah, ternyata bukan soal kelangkaan BBM ternyata. Itu aja. Ternyata banyak kendaraan roda 6 ya kan ikut antrian di SPBU dalam kota, padahal ini kan tidak diperbolehkan gitu kan. Sehingga ini menyebabkan kemacetan lalu lintas. Nah, itulah kita coba mengangkat itu. Itu sudah 2 minggu yang lalu tuh. Nah, kemudian kita terus follow up sampai akhirnya ini menjadi viral gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari awal kita 2 minggu yang lalu sudah kita kupas itu. Mungkin di sana ada temuan apa dari lapangan terkait masalah ini? Terkait masalah ini, sebelum kita ketahui beberapa sebelum dikeluarkannya SE Wali Kota Jambi ini, memang beberapa ke belakang yang lalu di sejumlah SPBU di Kota Jambi itu memang sering terjadi antrian panjang, baik itu kendaraan pribadi, roda 6 untuk mengantri solar minyak. Kemarin kita juga mendapat informasi adanya dugaan kendaraan-kendaraan yang melansir BBM jenis solar ini. Jadi kan makanya terjadi antrian, maka mengular sampai keluar SPBU. Nah, kalau temuan kawan-kawan di lapangan seperti apa? Apakah memang ada pelangsir atau memang stok BBM jenis solar untuk Jambi itu sendiri kurang gitu? Gimana? Enggak, sebenarnya ya kalau stok memang kurang ya kalau dibanding dengan jumlah kendaraan yang ada di Jambi. Itu memang kuota BBM untuk Kota Jambi khususnya, untuk provinsi ya, untuk provinsi khususnya memang tidak sesuai dengan jumlah kendaraan. Nah, memang kemarin itu Kadishub Kota Jambi waktu itu sempat menyebut bahwa salah satu penyebab kelangkaan minyak BBM solar jenis solar itu adalah adanya pelansir. Gitu. Adanya pelansir. Ya. Dan itu juga sehingga waktu itu kalau tidak salah ketua DPR ya, San ya. Ketua DPR sekaligus ketua Suara Migas ya.
apa namanya, mendesak untuk mendorong untuk membentuk tim satuan khusus atau satuan tugas ya untuk ini gitu kan ya. Mungkin di sana ada wawancara dengan Ketua DPR Ketua Iswana Migas. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan itu ya pertama itu tadi penyebab antrian panjang itu terjadi adanya dugaan pelangsir BBM di SPBU itu sendiri juga. Dan juga kuota untuk memenuhi BBM di Jambi itu sendiri sebesar 355 kiloliter. Namun Jambi hanya mendapatkan 312 kiloliter. Oh, jadi kurang ya dari seharusnya, kurang dari seharusnya ya. Iya. Itu salah satu faktor penyebab solar itu sulit gitu ya. Sulit. Maka terjadi antrian. Iya. Gitu. Tapi dari Suara Migas ada upaya mungkin misalnya untuk ini untuk meminta kuota ke pemerintah pusat atau ke Pertamina untuk menambah kuota BBM untuk kota provinsi Jambi ini. Ya itu kemungkinan lagi diupayakan baik itu di Dewan maupun dari BPH Migas sendiri untuk menambah kuota di Jambi supaya tidak terjadi antrian lagi untuk kedepannya. Oke, jadi sejauh ini mungkin pengamatan kawan-kawan di lapangan seberapa parah sih antrian kendaraan sebelum terbitnya surat edaran wali kota ini? Panjang sih. Panjang ya? Panjang. Jadi kendaraan roda 6 itu sampai masuk ke SPBU dalam kota untuk mengisi BBM itu? Iya, sampai contohnya salah satu di dekat kawasan kuburan Cina sama di Broni. Itu sangat panjang sekali. Oh, sampai ke Broni ya? Sampai ke Broni, iya. Sangat panjang. Apalagi ya? yang di perbatasan kota sama Manado itu kan. Tentunya di Simpang Rimbu itu terjadi. Setiap hari ya? Setiap hari itu. Jadi antrian itulah yang meresahkan gitu ya? Iya. Terutama di jam-jam sibuk ya, jadi macet gitu. Betul. Oke. Masalah antrian pengisian solar di SPBU ini akhirnya kan membuat gerah wali kota Jambi, Pak Maulana, yang ujungnya mengeluarkan surat edaran nomor 19 tahun 2025 tentang yang melarang SPBU dalam kota untuk melayani pengisian BBM jenis solar untuk kendaraan roda 6 dan seterusnya gitu kan. Nah, gimana menurut kawan-kawan tentang surat edaran wali kota ini? Nah, sebenarnya yang menarik ya, kalau surat edaran ini, kalau kita lihat dari SE-nya cukup tegas ya, ada sanksinya di situ bahwa salah satunya bagi SPBU yang nakal, yang tidak mengikuti aturan itu, SE itu misalnya kan, ya dicabut, ancaman yang dicabut izin usahanya, salah satu sanksinya. Selain itu juga menerapkan sanksi tilang untuk kendaraannya. Ya, makanya wali kota langsung membentuk tim satgas untuk standby di SPBU itu kan. Nah, ini kan kita lihat sampai kapan gitu kan? Karena petugas-petugas yang di situ kan mungkin tidak ngopi segala macam gitu kan. Nah, menariknya ya. Hari ini sebelum saya datang tadi ke kantor, ada salah satu SPBU itu yang masih membandel. Ya, masih ada kendaraan roda 6 bus akap yang ngantri. Dan SPBU dalam kota dan mereka masih melayani gitu. Nah, ini kan menarik ini. Karena surat edaran ini kan sudah terbit beberapa hari ini. Nah, sudah berjalan. Cuma masih ada SPBU yang membandel. Artinya baru 2 hari surat edaran ini sudah masih ada yang melanggar. Masih ada yang melanggar. Berarti ya memang nakal ya. memang nakal. Nah, mungkin kalau Ihsan ada temuan apa terkait surat edaran ini? Temuan di lapangannya. Nah, ini ada yang menarik terkait surat edaran SI Wali Kota nih ya. Ada salah satu anggota DPR RI yang juga merupakan mantan wali kota Jambi tidak sependapat. Kenapa? Nah, ini menarik ini. Ya, menurut dia ini seharusnya diterapkanlah batasan. Pembatasan pengisian BBM itu sendiri. Nah, dia ini menilai dengan cara pembatasan itu bisa
dapat mengurangi atau Mengatasi, mencegah atau mengatasi pelaksir itu sendiri. Oh, Misalnya dulu jatahnya truk misalnya 60 liter Ya. jadi 40. Ya. Oh gitu. Jadinya dibatasi. Iya. Itu menurut mereka kan untuk bisa mengatasi lah para pelaksir itu sendiri. itu. Nah, dan juga dia ini menilai juga kalau misalnya 7 SPBU ini kan diharuskan buka 24 jam dan ada juga tim gabungan yang berjaga di situ. Ya. Dia juga menyoroti bahwasannya untuk memikirkan biaya akomodasi petugas itu sendiri. Oh, petugas yang akan mengawasi. Ya, artinya kan Oke. kalau wali kota, misal Pemkot kota, Pemkot wali kota kan menerapkan itu otomatis sudah menyiapkan budget anggaran juga kan Nah, ya. untuk Tapi kan sejauh ini kita tim di kan belum lapangan tahu gitu nih kan. apakah ada anggaran dari Pemkotnya atau bagaimana, kita kan belum tahu nih. Nah, nanti makanya Oh, nanti kita tunggu di buka pembahasan kita ya. Ya. Tunggu hari Senin gitu ya, ya. berapa anggarannya. Hmm. Nah, berapa ya kan gabungan di sini kan Ya, PP, TNI, Polri, ada juga yang dari Damkar kalau nggak salah. Kemungkinan Ya, nah kita lihat nanti berapa ini pemerintah kota yang harus mengeluarkan anggaran per harinya gitu kan. ya. Ini menarik sebenarnya. Ya menarik sih karena Dan dari mana anggarannya? Nah, ini juga nah, itu ya menarik sekali. menarik. Hmm. Ya. Karena kan tentunya dengan adanya kebijakan wali kota ini, tentunya kan ada pengerahan tenaga nih Tenaga. untuk mengawasi ya. Tentunya ada cost yang harus dikeluarkan, Ya. gitu kan. Ya. Nah, mungkin sejauh ini kawan-kawan mungkin ada menemukan tanggapan dari pihak, misalnya apakah SPBU, apakah ada pro dan kontra tidak dengan kebijakan wali kota ini? Di sana ada temuan apa nih Pak? juga dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, dia juga menyoroti terkait surat edaran wali kota ini. Ya dia sangat mendukung kebijakan ini. Tapi menurutnya seharusnya bagaimana sih nanti misalnya ada toko nih, toko-toko yang mempunyai kendaraan roda 6. Ya. Misalnya dia tinggal di Sipin lah taruhnya. Nah, Sipin ini kan ada itu sendiri. Ya, tapi posisinya dalam kota ya. Dalam kota. Nah, nanti kan otomatis kendaraan ini harus keluar dari negara itu. Ya. Nah, nanti waktunya terbuang atau antrian panjang dari pagi. Itu kan seharusnya ya itu tadi. Tapi dalam SE itu kan ada kendaraan-kendaraan yang dikecualikan. Nah, mungkin masuk dalam itu mungkin. Ya kan pengangkutan sembako gitu kan. Itu kan kendaraan-kendaraan yang dikecualikan. Jadi SE itu Kan tidak boleh berlaku kan? untuk seluruh kendaraan. Ya. Ada yang dikecualikan gitu ya. Nah, selama 2 hari, 3 hari setelah surat edaran ini keluar, apa temuan kawan-kawan di lapangan? Seberapa efektif surat dari edaran wali kota ini? Apakah masih ada antrian atau gimana? Ya, ada yang lenggang, ada yang lenggang lah. Contoh tadi pagi saya itu kan berangkat dari rumah menuju ke SPBU di Broni. Nah, saya mantau di sana. Sebelumnya itu kan baik sisi kanan atau kiri itu kan panjang itu. Antriannya panjang sekali itu. Nah, pas saya sampai sana sepi dan lenggang. Arus lalu lintas juga lancar, gitu kan. Antrian-antrian di dalam SPBU itu juga nggak ada mobil-mobil roda 6, gitu kan. Nah, Ya, tadi saya lihat di SPBU Simpang Telanai juga sama kondisinya. Hanya ada memang agak sampai di luar, tapi kendaraan pribadi, nggak ada lagi roda 6, bus-bus besar yang biasanya kan kalau di jam-jam tertentu kan mereka sudah ngantri nih. Nah, palingan cuma kendaraan pribadi yang saya temukan tadi. Tapi tim yang dibentuk itu masih di lokasi. Nah, itu tadi mungkin tadi karena saya lewat habis Jumat, mungkin nggak tahu ya apakah mereka lagi istirahat atau apa. Nah, cuma itu tadi kan kembali lagi seberapa efektif sebenarnya surat edaran wali kota ini untuk mengatasi masalah antrian di SPBU dalam kota.
Karena ya apa namanya, dalam beberapa hari ini sebagaimana kita lihat kan, begitu surat edaran ini dikeluarkan kan kita sudah menugaskan wartawan untuk mengecek nih, hampir setiap hari kita cek. Memang di jam-jam tertentu nggak ada, tapi nyatanya seperti hari ini ternyata ada yang masih membandel gitu kan. Nah, mungkin nanti kita lihat Satgas ini seperti apa gitu kan, tugas dari lapangan. Nah, mungkin ada apa temuan lain dari kawan-kawan? Ya kita sebenarnya ya berharap ya, kan ini kan untuk ketertiban lalu lintas juga, dan selain itu juga supaya minyak subsidi ini, solar ini benar-benar apa namanya, tersalurkan sesuai dengan peruntukannya ya kan. Jangan sampai misalnya truk-truk perusahaan atau truk-truk batubara yang ikut menikmati BBM solar ini, padahal kan bukan untuk itu gitu kan. Mereka kan apa namanya, non subsidi. Nah itu juga jangan sampai itu salah guna. Karena kalau dari temuan BP Migas, ya kan, itu cukup menarik juga kan. Ya, ada modus-modus tertentu. Ada modus-modus tertentu. Misalnya ada truk kendaraan yang roda 6 yang menggunakan plat palsu, gitu kan. Salah satu modusnya plat palsu. Iya, plat palsu. Jadi mereka bisa mengisi BBM itu dalam satu hari 2 kali. Nah, kok ini bisa lolos gitu kan? Padahal kan pakai barcode. Jadi itulah salah satu tugas Satgas. Nah, berarti kita lihat di situ bisa jadi ada indikasi atau kerjasama antara pihak apa dari misalnya dari SPBU dengan kendaraan itu, pemilik kendaraan itu, ya kan ada indikasi ke situ gitu kan. Kalau itu kok bisa itu, padahal pakai barcode ke online, tapi mereka bisa ngisi gitu. Nah ini juga menarik ya, menarik. Tapi sejauh ini surat edaran ini ya kita sangat apresiasi ya untuk Pak Wali Kota, karena kita melihat di beberapa lapangan cukup efektif kan. Walaupun masih ada yang membandel, tapi kan secara keseluruhan kan sudah mulai tertib ya. Terutama di jam-jam sibuk seperti pagi orang berangkat kerja, berangkat sekolah, atau sore pulang kerja kan sudah tidak ada antrian panjang lagi. Nah sekarang tinggal bagaimana lagi pemerintah Kota Jambi melalui Satgas yang telah dibentuk untuk mengawal kebijakan ini kan, agar jangan sampai kebijakan ini hanya berlaku efeknya sesaat, tapi nanti kedepannya terulang kembali ya kan. Nah nanti macet lagi kan, lagi kan. Artinya kata orang Jambi itu jangan angat-angat kayak ayam. Betul gitu kan. Kita inginkan kebijakan ini kan berlaku ya seterusnya. Karena ya kita cukup apresiasi Pak Wali Kota kan dengan mengeluarkan kebijakan ini kan. Kita merasakan sendiri kan, yang setiap hari kita ke kantor harus macet-macetan kan, sekarang nggak lagi. Mungkin ada yang lain yang mau kawan-kawan sampaikan? Mungkin ya sama sih harapan saya juga gitu kan. Pertama ST ini diterapkan seterusnya, jangan hanya di pertengahan jalan nanti ya udahlah biarin aja seperti itu, jangan, nggak boleh seperti itu. Ya harus dijalankan seterusnya dan jangan terulang lagi kembali di tengah-tengah Kota Jambi itu kan, kemacetannya itu. Artinya kita memang menunggu ketegasan ketegasan Pemkot atau ketegasan Wali Kota untuk hal ini gitu kan. Kalau memang masih melanggar, kalau masih melanggar ya tindak gitu kan. Jangan dibiarkan. Kalau tidak ada tindakan atau tidak ada sanksi, ya mereka bakal ngulang lagi gitu. Lagi. Ya namanya orang kita seperti itu kan. Melihat sudah aman ya sudah. Jalan lagi gitu kan, pelansir jalan lagi gitu kan. Ya truk-truk perusahaan juga ngantri di tempat di SPB kota gitu kan. Ya, artinya memang menunggu ketegasan lah ya kan, ketegasan dari pemerintah Kota Jambi. Bagi pemirsa sekalian yang mau membaca laporan lengkap tentang masalah SPBU ini, masalah surat edaran Wali Kota Jambi tentang pembatasan pengisian solar di SPBU dalam kota untuk kendaraan roda 6, dapat membacanya di harian pagi metrojambi.com, Metro Jambi, dan juga online metrojambi.com Senin tanggal 13
Oktober 2025. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya cerita-cerita Ya. kita. Kita Dan ketemu lagi. kita ketemu lagi depan. dengan minggu depan dengan Dengan- mungkin topik-topik hangat lainnya Ya, betul. yang akan memberikan informasi untuk masyarakat Jambi. Ya, Terima masih kasih banyak informasi hangat lainnya yang akan kita sampaikan di cerita minggu depan. cerita minggu depan. Oke. Halo. Sampai jumpa lagi Sampai di jumpa lagi. cerita besok. Dadah. Dadah. Tepuk tangannya. Jadi Kan. opening ini nak diulang tak nih?